Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juswal Alfonso Gule dengan NIM 86059151 UPBJJ UT Medan, Prodi PGSD. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 2 yaitu filsafat ilmu. Langsung saja, teman-teman, pernah nggak kepikiran kenapa ilmu pendidikan disebut ilmu? Apa yang bikin metode mengajar, kurikulum, dan kebijakan pendidikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Jawabannya ada pada peran filsafat ilmu. Di video ini, kita akan bahas bagaimana filsafat ilmu dan pendidikan saling memperkuat. Nomor 1, filsafat ilmu mengawasi, memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dasar bagi ilmu pendidikan. Pertama, dari sisi eksistensi, filsafat ilmu bertanya, apakah pendidikan memang layak disebut ilmu? Melalui kajian ontologi, filsafat ilmu memastikan objek kajian pendidikan itu jelas, yaitu manusia dan proses pembelajarannya. Kedua, dari sisi keilmiah, epistemologi. Dalam filsafat ilmu, menguji metode apa yang valid untuk menghasilkan pengetahuan pendidikan. Apakah penelitian pendidikan pakai metode kualitatif, kuantitatif, sudah sesuai kaidah ilmiah atau belum? Ketiga, dari sisi nilai. Aksiologi memastikan ilmu pendidikan tidak lepas dari moral. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi juga membentukkan karakter dan nilai kemanusiaan. Singkatnya, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan menjadi sekadar teknik mengajar tanpa dasar. 2. Pendidikan filsafat ilmu, hubungannya timbal balik. Pendidikan yang bermakna justru jadi lahan subur bagi filsafat ilmu untuk berkembang. Ketika praktik pendidikan penemuan masalah baru, misalnya dampak AI pada pembelajaran, maka filsafat ilmu dituntut merumuskan ulang konsep pengetahuan, kebenaran, dan etika. Pengalaman nyata di kelas, hasil dari pendidikan, dan kebijakan pembelajaran jadi bahan refleksi filsafat ilmu. Jadi, pendidikan memberikan data dan persoalan nyata yang membuat filsafat ilmu tidak hanya berhenti di ranah teori abstrak. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kenapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena 3 cabangnya bisa membedah persoalan pendidikan secara tajam. Nomor 1, ontologi. Ontologi menjawab, apa hakikat siswa dan guru? Apakah siswa objek, pasif, atau subjek aktif belajar? Nomor 2, epistemologi. Menjawab bagaimana pengetahuan diperoleh. Apakah lewat hafalan, penemuan, atau diskusi? Ini menentukan metode pembelajaran. 3, aksiologi. Menjawab untuk pendidikan itu apakah untuk nilai ekonomi, moral, atau kemanusiaan. Dengan 3 pisau ini, kita bisa mengkritis apakah sudah kebijakan pendidikan sudah rasional, ilmiah, dan bernilai. 4. Contoh konkret penerapan. Contoh 1, kurikulum merdeka. Ontologinya memandang siswa sebagai pembelajaran mereka. Epistemologinya mendorong project based learning. Aksiologinya menekankan karakter profil pelajar Pancasila. Contoh 2, kebijakan zonasi sekolah. Filsafat ilmu mempertanya apakah kebijakan ini adil secara aksiologi. Apakah metodenya untuk sesuai data empiris
secara epistemologi. Contoh 3, proses pembelajaran di kelas. Guru yang menerapkan metode inquiry sedang menerapkan epistemologi konstruktivisme bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan itu seperti dua sisi mata uang. Filsafat ilmu memberikan fondasi, arah, dan kritik pada pendidikan. Sebaliknya, pendidikan memberikan ruang nyata bagi filsafat ilmu tumbuh dan relevan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan kehilangan kedalaman. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu kehilangan konteks. Terima kasih, semoga bermanfaat.